Sebuah kren yang membawa batu besar akan segera dijatuhkan ke atas tubuh pemuda ini. Namun dirinya yang sudah tak mau mendengarkan suara gaib itu lagi, tak memperdulikan teriakan para warga sekitar yang mencoba untuk memperingatkan dirinya kalau ada sebuah bahaya besar yang sedang datang mengancam nyawanya. Namun setelah suara gaib itu kembali datang untuk memperingatkannya, pemuda ini kemudian segera melompat dan berhasil terhindar dari batu besar yang jatuh itu, dan menjadi tersadar kalau menteri itu kembali mencoba untuk membunuh dirinya. Sadar rencana mereka kembali gagal, menteri mulai memarahi sahabatnya itu. Sementara salah seorang anak buahnya memberitahukan kalau pemuda itu yang hendak mereka habisi itu malahan mendatangi ke tempat mereka, yang kemudian dipersilakan masuk oleh mereka. Lalu pemuda ini berjalan masuk untuk bertemu langsung dengan sang menteri. Namun bukannya hendak marah, pemuda ini malahan berkata kalau dirinya datang untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan meminta berbicara selama 2 menit tanpa ada para pengikutnya. Yang kemudian mereka pun segera diperintahkan pergi. Namun tetap takut dengan pemuda ini, lalu mengikat kedua tangannya dengan sebuah tali. Pemuda ini kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya, sehingga suara gaib itu tiba-tiba datang untuk membuat dirinya menjadi seorang pejuang yang harus melawan sang menteri. Namun sang menteri tak percaya dengan semua omong kosong yang disampaikan oleh pemuda ini. Namun sahabatnya meminta menteri ini untuk pergi dan akan melanjutkan bicara dengan si pemuda. Namun karena penasaran, menteri ini kemudian mengambil sebuah pedang, yang kemudian diperingatkan oleh suara gaib kalau pemuda ini akan diserang dari belakang. Lalu pemuda ini segera menghindar, sembari mencoba menjelaskan kepada mereka kalau semua gerakannya ini diperintahkan oleh suara gaib itu yang hanya bisa didengar oleh dirinya. Lalu segera menyarungkan kembali pedang sang menteri ke tempatnya, lalu meletakkan pedang tersebut ke atas meja dan meminta mereka untuk mempercayai semua perkataannya, sehingga membuat mereka terpaksa percaya dan akan memaafkan pemuda ini. Pemuda ini kemudian dilepaskan pergi. Namun sebelum dirinya pergi, sahabat menteri ini memberikannya beberapa syarat agar dirinya dimaafkan, yang kemudian disetujui oleh pemuda ini asalkan dirinya tak lagi terlibat dalam permasalahan ini. Yang kemudian pemuda ini menuruti semua kemauan mereka dengan menceritakan semua cerita tentang suara gaib tersebut kepada media, dan membuat dirinya seolah seperti seorang pengecut yang mengaku bersalah atas semua permasalahan ini, sehingga membuat sang ibu menjadi sedih mendengar pengakuan anaknya tersebut. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.